Sidang jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri, mari kita bersama sehati di dalam doa. Firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Saat ini kami akan bersama mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah melalui kuasa daripada Yesus Kristus, kami dimampukan untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan dalam rangka merayakan Hari Pendidikan Teologi pada saat ini, didasarkan pada Injil Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20, di bawah perikop tentang menasihati sesama saudara. Demikian firman Tuhan kami bacakan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan. Mahatma Gandhi mempunyai seorang cucu yang kelima bernama Aaron Gandhi. Aaron Gandhi mempunyai pengalaman yang sangat membekas mengenai sang ayah. Saat itu mereka tinggal di Afrika Selatan di daerah perkebunan tebu yang jauhnya lebih kurang 18 mil dari pusat perkotaan. Suatu waktu, ayah Aaron Gandhi mengajak Aaron Gandhi untuk pergi ke kota untuk menghadiri sebuah pertemuan penting. Dan Aaron Gandhi bertugas untuk menjadi supir bagi ayahnya. Saudara sidang jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan, ketika sampai di tempat pertemuan, ayah Aaron Gandhi mengatakan kepada anaknya, jemputlah ayah tepat pukul 17 sore nanti. Dan mereka sepakat untuk bertemu pukul 17 di tempat yang sudah ditentukan. Sementara ayahnya mengikuti pertemuan, Aaron Gandhi berkeliling-keliling kota dan kemudian memperbaiki mobil di sebuah bengkel. Karena proses perbaikan itu cukup lama, maka ia memutuskan untuk sebentar menonton di bioskop. Tetapi waktu berjalan tanpa disadari, ketika ia melihat jam di tangannya menunjukkan pukul 17.30 menit, yang berarti ia terlambat 30 menit sesuai dengan janji yang ia sudah sepakati untuk menjemput ayahnya di tempat pertemuan. Segera ia mengambil mobil di bengkel mendatangi ayahnya, dan ayahnya bertanya, kenapa engkau terlambat 30 menit? Aaron Gandhi tidak berani untuk berkata jujur. Ia mengatakan sebab mobil belum selesai diperbaiki di bengkel. Dan kemudian ayahnya berkata kepada anaknya, sepertinya ada yang salah tentang cara saya mendidikmu. Sebab saat ini engkau berkata tidak jujur terhadap ayahmu ini. 30 menit yang lalu ayah sudah menelpon bengkel, dan bengkel mengatakan bahwa mobil sudah selesai diperbaiki
lama sebelum itu. Lalu ayahnya mengatakan, sebab ini adalah kesalahan saya, maka saya akan pulang dengan berjalan kaki ke rumah kita. Dan Aaron Gandhi memohon maaf kepada ayahnya dan meminta ayahnya untuk menaiki mobil, tetapi ayahnya berkata, saya akan pulang dengan berjalan kaki. Dan demikianlah ayah Aaron Gandhi sampai di rumahnya dengan berjalan kaki, sedangkan Aaron Gandhi mengikuti perjalanan ayahnya dengan menggunakan mobil berjalan sangat lambat di belakang ayahnya. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan, itulah cara keluarga Gandhi mendidik sebuah tanggung jawab kedisiplinan dan memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Dan pada hari ini, mulai dari kebenaran firman Tuhan, kita bisa juga melihat bahwa ada cara mendidik, mendisiplinkan dan memberikan nasihat terhadap seseorang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dalam bagian firman Tuhan hari ini dikatakan ada 4 tahapan yang sangat penting ketika mendidik, mendisiplinkan dan menasihati seseorang yang kedapatan berbuat salah. Yang pertama adalah dengan penggembalaan atau pastoral di dalam ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata, dikatakan. Dan yang kedua dengan teguran. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Tetapi jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Dan yang ketiga, melewati persidangan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, maka tahap yang keempat adalah pengucilan. Dikatakan, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Saudara sidang jemaat yang dikasihi, hari ini kita bersama merayakan Hari Pendidikan Teologi. Berbicara tentang teologi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari respon manusia tentang keberadaan Tuhan dan kehendaknya. Dan tentunya respon manusia tentang keberadaan Tuhan dan kehendaknya ini tidak semua respon yang benar dan respon yang tepat pada waktunya. Ada respon yang tidak benar, ada respon yang tidak tepat yang dikatakan sebagai dosa dan pelanggaran yang tidak bersesuaian dengan kehendak dan firman Allah. Karenanya pendidikan teologi juga memberikan arahan supaya respon manusia terhadap keberadaan Tuhan dan firman-Nya ini menjadi respon yang benar, respon yang tepat. Dan hari ini kita bersama-sama merenungkan bagaimana caranya untuk mengarahkan seseorang yang memiliki yang kedapatan memiliki respon yang tidak tepat terhadap keberadaan Tuhan dan kehendak-Nya di dalam hidup ini. Bukan dengan menghakimi semena-mena, bukan dengan mengata-ngatai tanpa dasar, tanpa ukuran yang tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi dikatakan dengan kasih, dengan tahapan yang benar, dan inilah juga bagian yang harus didalami melewati pendidikan teologi. Sebab itu dikatakan ketika kedapatan saudaramu berbuat dosa, berbuat pelanggaran, yang pertama, gembalakanlah dia dengan kasih. Yang kedua, tegurlah ia. Kemudian bawalah ia dalam sebuah persidangan, dalam sebuah permufakatan yang didasarkan akan kehendak Tuhan. Dan pun jika tidak, maka dengan sangat berat hati ia harus diberikan disiplin yang keras dalam bentuk yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan pada saat ini sebagai pengucilan. Namun di atas segala sesuatunya, bahwa disiplin ini, cara didikan ini sebenarnya adalah menghendaki
semua orang yang berbuat dosa dan pelanggaran, yang memiliki respon yang tidak tepat terhadap Tuhan dan kehendak-Nya untuk hidup di dalam pertobatan. Dan biarlah kita senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan selamat merayakan Hari Pendidikan Teologi. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita berdoa. Terpujilah Allah dalam Yesus Kristus yang telah berfirman di tengah-tengah kami pada saat ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa mendengar melakukan firman Tuhan dengan setia di dalam hidup ini. Dan kami percaya Tuhan menolong kami melalui kuasa Roh Kudus Tuhan. Di hari pendidikan teologi pada saat ini, kami bersama-sama mendukung dalam doa Sekolah Tinggi Teologi GKE yang ada di Banjarmasin dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana yang ada di Pontianak, untuk tetap boleh melakukan tugas tanggung jawab yang mulia ini, untuk senantiasa menghadirkan pendidikan teologi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dari satanya akan senantiasa hadir hamba-hamba Tuhan yang penuh tanggung jawab, yang penuh dengan kedisiplinan untuk boleh melayani seturut dengan kehendak Tuhan. Diberkatilah para dosen, demikian juga mahasiswa-mahasiswi yang bersekolah di sana. Diberikan sehat kuat, hikmat, pengertian bijaksana yang daripada Tuhan. Boleh melanjutkan tugas tanggung jawab masing-masing untuk hormat mulia bagi nama Tuhan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, saat ini kami mendukung di dalam doa. Gereja dan jemaat Tuhan kiranya terus diberkati di dalam nama Tuhan. Tetaplah kami sehati sepikir di dalam Engkau, meskipun saat ini kami harus beribadah secara mandiri di rumah kami masing-masing. Kami percaya kami dibentuk oleh Tuhan untuk dewasa dalam iman pengharapan kami, tetap menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Diberkatilah para pekerja gereja tidak terkecuali untuk terus melayani penuh dengan semangat, dengan roh yang menyala-nyala, yang kami boleh tujukan untuk melayani jemaat dan juga melayani Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami dukung pada saat ini dalam doa keluarga Kristen, keluarga yang percaya. Biarlah Tuhan berdaulat dalam setiap rumah tangga kami, memberkati kami. Selaku ayah, ibu, suami, istri, selaku anak-anak dalam keluarga. Untuk terus hidup takut akan Tuhan, rukun dan damai sejahtera. Sebab kesanalah berkat-berkat Tuhan diperintahkan. Kami serahkan juga setiap pekerjaan dan usaha, sekalian jemaat Tuhan, untuk diberkati oleh Tuhan. Sehingga kehidupan kami dipenuhi oleh rejeki berkat yang mencukupkan dan membuat kami berkelebihan dalam berbagai kebajikan dan kemurahan Tuhan. Kami serahkan setiap harapan, cita-cita, kerinduan kami Tuhan. Kami percayakan segala-galanya Tuhan atur dengan teramat baik dalam hidup kami, dan kami menerimanya dengan penuh ungkapan syukur di dalam hidup ini. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini bagi bangsa negara kami ini, bagi Indonesia, bagi Barito Timur, bagi desa Jaar di mana kami ada, bahkan daerah kami masing-masing ya Tuhan. Di tengah-tengah wabah yang masih melanda bahkan semakin dekat dengan kami saat ini, kami mohon lawatan, pertolongan, penjagaan yang daripada Tuhan, membuat kami terus sehat, selamat, dan menikmati berkat, tiap berkat yang datang daripada Tuhan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami dukung juga pada saat ini para medis yang terus bekerja, yang terus melayani sebagai pahlawan kemanusiaan. Berikan mereka sehat, kuat, dan semangat yang menyala-nyala untuk terus membaktikan diri mereka untuk misi kemanusiaan ini Tuhan. Kami serahkan juga sukacita demi sukacita kami ya Tuhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Agikto Bipenes yang ke-64 tahun, bagi Ananda Devano Santosa Ukip yang ke-9 tahun, bagi Tio Stefano yang ke-14 tahun, bagi Alus Susanto yang ke-21 tahun, Bapak Dadang yang ke-52 tahun, Ibu Purnama Sinta yang ke-41 tahun, Diane Nindi Septia yang ke-27 tahun, Jonathan yang ke-12 tahun, Natama Wanda Krisdian yang ke-20 tahun, Anggri yang ke-17 tahun, dan Cika Jessica yang ke-10 tahun.
panjang umur, sehat selalu, berkat tiap berkat diterima dari kemurahan Tuhan. Kami mengucapkan selamat berbahagia bagi pasangan yang menikmati pertambahan usia pernikahan. Bapak Korwanto dan Ibu Kristina yang ke-13 tahun. Bapak Septa Pianus dan Ibu Andrea Yoandine yang ke-2 tahun. Dan Bapak Enjer Aprianto dan Ibu Pemirawati yang ke-32 tahun. Bila hidup mereka terus bahagia di dalam Tuhan, rukun damai sejahtera Tuhan karuniakan. Dan tetap menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan sampai pada kesudahannya. Terpuji nama Tuhan, kami doakan bagi yang sakit pada saat ini untuk dipulihkan, disembuhkan. Ananda Pupe senantiasa kami dukung dalam doa untuk terus bersemangat melewati masa-masa pengobatan untuk menikmati kepulihan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Kami berdoa bagi yang lemah dikuatkan, yang letih lesu disegarkan. Kami yang berduka kiranya Tuhan hiburkanlah. Bahkan ketika saat ini kami menghadapi pergumulan persoalan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah jawaban dalam hidup ini. Sampai pada waktunya Tuhan akan sediakan kelepasan sesuai dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Orang tua kami yang memasuki usia yang indah diberkati oleh Tuhan. Tetap berbuah dan segar, masa hidup mereka terus ada dalam jaminan Tuhan. Janda duda, anak yatim piatu, raih dan rangkul dalam kasih dan penghiburan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Selanjutnya kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkaulah penjaga dan pelindung kami Tuhan. Allah Immanuel yang setia menyertai kami sepanjang kami ada. Kemanapun kami pergi, Tuhan Allah akan berjalan di depan kami sebagai tiang awan dan tiang api bagi kami. Segala puji hanya bagi nama Tuhan. Kami naikkan doa dan permohonan kami saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.